bersama-sama kita menjadi wadah penyampaian ke warga masyarakat, dan juga hal ini mungkin kita sendiri juga sebagai pelanggan PLN dan juga pelanggan PLN secara keseluruhan. Baik, izin Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, dalam kesempatan ini pun juga kami ajak beberapa rekan kami, mungkin kami perkenalkannya, berbahasa kenal pada sayanya, ya. Jadi, yang berada di belakang berpihak ya itu Pak Dhani Hamdani, beliau selaku manajer bagian perencanaan. Kemudian di sebelah saya ini Ibu Soraya, beliau manajer bagian pemasaran marketing. Kemudian di sebelah saya ini Pak Andi Sele, beliau selaku manajer bagian distribusi. Kemudian yang nomor 2 dari ujung itu Pak Amiruddin, beliau selaku manajer bagian keuangan dan umum. Dan yang paling ujung sekali itu yang menangani Bapak Ibu selama ini di Kota Parepare, Pak Muhajir, beliau selaku manajer bagian manajer ULP layanan. Mungkin pasnya menggantikan Pak Risman yang selama ini. Ya, kemarin Pak Risman ngomong ya. Oh iya. Hadirnya dan Pak Risman, kemudian beberapa teman-teman dari bagian umum dan juga secara khusus dari bagian teknik, dalam hal ini dari sisi distribusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari PLN kami merasa penting dan memang wajib harus kami sampaikan juga ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga pasti mengalami kurang lebih selama sebulan. Ya, sekaligus kami juga mohon maaf karena memang keresahan ini, kondisi ini, cuaca membuat kenyamanan kita dari terganggu dengan pasokan listrik yang tidak stabil kurang lebih hampir sebulan. Untuk diketahui bahwa memang kondisi ini memang dampak daripada cuaca El Nino yang menyebabkan sampai kondisi debit air di kita, konten kita jadi menurun, sehingga itu berdampak ke pasokan listrik yang maksimal. Baik, mungkin sekilas saja Bapak Ibu, ini wilayah kerja kami di UP3 Parepare. Mungkin lebih familiar dulu dibilang cabang, ya setara sih dengan UP3. Memang sedikit sulit sih, unit pelaksana pelayanan pelanggan lebih familiar kalau dibilang cabang atau area, kira-kira seperti itu. Jadi ini wilayah kerja kami yang tadi sudah kami sampaikan. Kami melayani di Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, dan juga Sopeng. Kemudian di bawah UP3 ada kami punya 7 unit, yaitu ULP, kami singkatannya ULP atau lebih familiar rayon. Kalau kita bawa ke kepolisian polsek, levelnya itu ya. Jadi kami ada kelola 7 ULP, 1 di Baru, 1 di Parepare, 3 di Sidrap, dan 2 di Sopeng. Oke, next, lanjut. Nah, ini kebetulan jajaran yang tadi sudah diantaranya kami perkenalkan, dan juga ada 7 manajer ULP. Next. Kemudian ini dari sisi teknis, sistem kami di Parepare ya, memang secara keseluruhan dari sistem kelistrikan yang ada di Curug Sarabar ini memang sudah sistem loop ya Bapak Ibu. Jadi kami contoh di Parepare kami nggak punya pembangkit. Jadi pembangkit yang tersebar di pulau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, ini yang dikumpul jadi satu, dibagi-bagi semua kepada unit-unit pelayanan yang ada. Itu istilahnya dari sisi teknis namanya sistem loop. Jadi sudah interkoneksi. Jadi Bapak Ibu kalau keliling-keliling pasti lihat ada tiang-tiang tower itu, itu sudah yang dibawa semua, nanti diturunkan dari 150 ke 20 kafe. Kemudian diturunkan lagi untuk melayani Bapak Ibu di rumah-rumah, kira-kira seperti itu. Jadi kami ada dilayani oleh 5 gardu induk.
antara lain gardu induk Pare, kemudian gardu induk Baru, kemudian Balusu, dan juga gardu induk Sidrap dan gardu induk Sopeng. Next, untuk wilayah kerja kami memang dibatasi oleh Makassar Selatan ya. Makassar Utara ya, Makassar Utara, kemudian Pindrang berbatasan dengan Watampone, itu perbatasan wilayah kerja kami. Bapak Ibu, mungkin inilah yang ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu pun juga bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya kami PLN alami. Memang formasi pembangkit kami memang itu didominasi oleh PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sehingga di musim panas ini beberapa pembangkit kami mengalami defisit kekurangan ringan. Satu contoh, minggu lalu kami kunjungan site ke Bakar. Memang itu hanya yang terlihat hanya endapan sedimen lumpur. Jadi memang sudah sangat menipis sekali air, sehingga itu tidak bisa mampu lagi untuk bisa membangkitkan listrik yang sesuai dengan kapasitas produksi dari dua engine yang ada sekarang di Bakaru. Yang tadinya contoh Bakaru itu dia bisa mampu 126 ya, tetapi dengan kondisi kekeringan ini dia cuma bisa berkisar di antara 30 sampai 40 MW. Jadi betul-betul sangat jauh sekali. Begitupun juga dengan Poso juga begitu, dan tadinya normal, kalau dia normal 515 MW, cuma mampunya sekitar 70 sampai 80. Mari Bapak Ibu silakan. Kemudian Malaya yang daya mampunya 90, bisanya cuma di 30 sampai 60 mega. Jadi itu kondisi yang memang kami PLN alami secara keseluruhan, sehingga memang berdampak terhadap kemampuan pasokan listrik yang bisa kami salurkan ke Bapak Ibu sekalian selaku pelanggan. Jadi untuk pengaturan atau manajemen beban dari kondisi daya yang ada yang tersedia, kami di Pare-Pare memang bervariasi. Awalnya di 7,6 ya teman-temannya, ya dikasih kuota 7,6 mega yang bisa kami lakukan manajemen beban. Makanya Bapak Ibu mungkin setiap hari alami yang namanya pemadaman bergilir. Bahkan ada bahasa yang sudah dibalik penyalaan bergilir. Jadi itu memang kondisi yang memang sama-sama kita tidak mau terjadi, tetapi faktanya demikian. Namun kami dari PLN pun juga kami berupaya, teman-teman dari sisi pembangkit pun juga masih tetap berupaya hingga saat ini. Memang butuh proses dan butuh waktu. Sudah dilakukan relokasi mesin-mesin pembangkit. Itu diperkirakan sekitar ada penambahan sekitar 80 mega. Tetapi ini pun juga butuh proses, karena harus ada pengiriman, kemudian instalasi, yang hitung-hitungan waktunya akan jatuh tempo dengan sesuai prediksi dari BMKG untuk perbaikan cuaca. Jadi kira-kira hampir bersamaan, sehingga kalau dilihat sih kondisi ini masih tetap terjadi. Bahkan dari beberapa audiens kami ke Forkopimda, PLN kan perusahaan besar, masa nggak bisa untuk tergantung ke cuaca. Cuma ya itulah, kami sampaikan demikian bahwa memang ada usaha dan langkah akselerasi yang dilakukan oleh PLN, cuma butuh proses. Karena memang seperti kita ketahui ada proses pengiriman, instalasi, bahkan penyetelan dan lain-lain sebagainya, sehingga itu butuh waktu. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan lagi. Jadi ini holding statement dari pusat. Memang sebagaimana tadi sebagian sudah kami sampaikan, dan memang kami semua kami rangkaikan semua stakeholder, termasuk unit induk kami di Makassar pun juga demikian secara berjenjang.
kami berusaha untuk menyampaikan kondisi yang PLN alami sehingga betul-betul di tengah masyarakat itu tidak ada salah pemahaman dan bisa dipahami sehingga kondisi ini tidak menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga tentu teman-teman dari media. Sejauh ini dari media online kami, bahasa yang muncul pun juga masih bahasa-bahasa yang normal dan bisa memaklumi kondisi yang dialami oleh PLN. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Ibu sekalian mewakili masyarakat Kota Parepare, Sidrap dan juga Sopeng dan Baru bisa segera dijawab oleh PLN. Yang pasti mulai tadi malam untuk pemadaman bergilir di waktu malam itu sudah tidak ada. Dari kondisi defisit daya yang ada, kami hanya berusaha untuk mengurangi pemadaman. Jadi kami mulai terhitung hari ini kami hanya lakukan pemadaman di siang hari saja. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan siang pun juga tidak ada, sehingga bisa kembali normal. Kami kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan harapan kami mudah-mudahan respon dan usul dan saran dari masukan dari Bapak Ibu sekalian ya sangat kami harapkan untuk perbaikan PLN. Dan juga kami titip kalau boleh Bapak Ibu sebagai media mungkin bisa menyampaikan pesan ini pun juga ke lingkungan sekalian masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami kondisi yang dialami oleh PLN. Kami kira mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun ada pertanyaan ataupun masukan kami silakan. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Robert Rumsaur tentang kondisi kelistrikan di UP3 Parepare saat ini. Sekarang kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan segera bisa langsung disampaikan saja Pak. Oh iya, mic-nya saya kasihkan langsung sama Ibu. Ibu ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nanya dari Parepos. Pertanyaannya singkat saja. Pemadaman ini pemadaman yang dilakukan PLN sepertinya tidak merata, karena ada jalur yang 2-3 kali tidak menyala, bisa sampai ada hampir tiap hari. Kalau Parepos itu hampir dapat tiap jam 2, nanti jam 6 baru menyala. Kebetulan saya tinggal di Lasining Pak, Jalan Lasining, tempat domisili saya. Kalau domisili saya, selama ada pemadaman baru 1 kali dapat pemadaman, itu pun tengah malam. Saya kalau tidak salah jam-jam oh ya, oh begitu kan? Kalau saya mungkin jam di atas jam 10 sampai jam 1 jam 2 malam. Oh iya, ya itu aja. Begitu kan? Iya, maksud saya itu tadi katanya jalurnya Pak Wali, mungkin saja itu. Tapi saya mau tanyakan langsung ke pihak PLN, kenapa bisa begitu? Apakah betul karena Pak Walinya ada di situ? Atau ada hal lain? Kenapa ada yang bisa sampai setiap kali dapat pemadaman, ada yang tempat saya kan hanya 1 kali selama ada musim pemadaman. Begitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.
Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya di posisi Ibu, saya tidak tanya. Baik, untuk supaya bagi tugas saya serahkan ke Pak Andi, ya, Pak Andi yang jawab. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari sisi kami Bu, dari sisi PLN, memang ada namanya penyulang prioritas Bu. Jadi ada penyulang prioritas, bukan VIP Bu, tapi prioritas. Karena di situ di penyulang ibu itu ada rumah sakit Bu, ada rumah sakit. Jadi salah satunya itu rumah sakit Fatima Sumantri. Itu kan apa lagi namanya, kita harus berikan layanan di situ Bu, di seputaran lokasi di situ, supaya pelayanan rumah sakit itu tidak terganggu. Jadi dia karena kita namanya penyulang Bu, jadi kita tidak bahwa rumah sakit ini yang kita tidak padamkan, tapi karena dia satu jalur, jadi warga sekitar juga situ menikmati. Begitu Bu. Jadi kita juga tidak bilang dia jalur rumahnya Pak Wali, anda juga Bu, tetapi memang karena jalur situ ada, kami prioritaskan rumah sakit karena berpotensi sangat riskan kalau rumah sakit itu kita padamkan. Kemarin sempat satu kali padam Bu, sempat satu kali padam karena memang dari beban yang kita diminta padam itu kemarin hanya 200 MW, 200 MW kita diminta 300 Bu. Jadi kurang lebih kita harus nambah pemadaman 100 MW. Jadi dalam setelah kami koordinasi dengan 2 rumah sakit tersebut, dan sebelumnya memang Bu dia tidak mau padam Bu, tidak mau padam karena gensetnya rusak. Setelah kami komunikasi bahwa gensetnya sudah bagus, makanya kami lakukan pemadaman. Jadi kami tetap koordinasi Bu, kami koordinasi, kita juga tidak semena-mena langsung padam, tapi harus kami koordinasi dengan lokasi-lokasi yang vital. Kemudian kami juga memberikan kesempatan bagi pemerintah setempat, bila di lokasi tersebut ada kegiatan-kegiatan yang urgen seperti ini, kami dapat surat dari Dinas Pendidikan bahwa mereka melakukan asesmen beberapa hari ini. Itulah yang kami lakukan prioritas di penyulang-penyulang itu, supaya aktivitas pemerintahan itu tidak terganggu. Itu Bu, salah satu kita melakukan manajemen beban ke masyarakat, tidak serta-merta kami langsung padam. Demikian Bu, terima kasih. Atau ada teman Pak Fadli? Ada siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi paparan yang ada, ya cuma ini yang saya mau tanyakan, karena kan di Sidrap itu ada peternakan angin, ya kan? Ya. Orang Sidrap itu hebat karena angin saja dia ternak toh. Kalau kita melihat kemarin ada peternakan angin, saya sudah tidak menyangka kalau ada pemadaman lagi, karena saya berpikir bahwa suplai listrik yang ada di sana mungkin terlalu besar, lebih besar lagi, karena diperhitungkan sekian triliun harus masuk untuk menyuplai kita ini. Nah, saya terjadi pertanyaannya, kemana ini listriknya? Ini kincir ini yang dijelaskan cuma PLTA. Nah ini, ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Memang betul ya, tadi di materi kami tidak menyampaikan terkait dengan PLTB ya, Bayu yang di Sidrap. Jadi memang pasti saya sendiri pun juga bertanya, wah ini setiap hari ada angin kok, masa Bayu ini nggak bisa maksimal ini. Dari memang kalau kita lihat angin yang kita pahami saat ini mungkin yang bisa memutar baling-baling sana, ternyata memang berbeda
yang di Bayu juga yang tadinya 800 ya Pak ya, kalau ini PLTB. Iya kan? Ya, jadi itu pun juga sama Pak. Jadi kondisi angin yang tidak sesuai, tidak maksimal, Bayu pun juga tidak maksimal dalam produksi KWH-nya. Ya, saya sendiri juga heran kok musim apa namanya kemarau ini kok berefek kepada, ya memang Pak, tapi tidak maksimal serapan apa namanya tidak cukup, ya tidak cukup, sehingga Bayu pun juga tidak maksimal dalam apa namanya menyerap angin yang bisa berdampak terhadap produksi KWH-nya. Jadi itulah yang membuat sehingga secara keseluruhan gabungan kami di PLN Sulsel-Abar ini tidak bisa apa namanya membantu kami dalam kesiapan dayanya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Pak Andi bisa ditambahkan. Baik Pak, terkait dengan PLTB Bayu. Jadi memang di PLTB Bayu itu ada tiga lokasi Pak. Ada di Sidrat, ada di Tolok di Neponto, dan Pangkep sendiri. Untuk PLTB Tolok Pak, dia bisa mampu sampai 60 MW. 60 MW. Kemudian PLTB Sidrat itu 70 MW. Sedangkan Pangkep hanya 1 MW. Sedangkan untuk kondisi sekarang Pak, untuk dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang ada angin, kadang tidak ada, maksudnya tidak stabil. Abang disampaikan Pak Robert bahwa itu tidak semua kualitas angin bisa memutar kincir kita. Nah, jadi dari PLTB Tolo itu dari 60 dia bisa hanya mengeluarkan tegangan sampai 15 MW saja Pak. 15 MW dari 70. Kemudian di Sidrat dari 70 dia bisa mengeluarkan tegangan itu Pak hanya 14 MW. Iya, jadi 14 MW. Sedangkan di PLT Pangkep hanya 0,2 MW saja Pak. Jadi memang apa yang kita harapkan untuk supaya tidak padam, memang semua pembangkit yang ada. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Robert bahwa jaringan kita ini sudah satu kesatuan Pak. Jadi mulai dari Sulawesi Tenggara, Kendari, di Mamuju, Sumbar, dengan Sulawesi Selatan sendiri. Jadi ini kita satu kesatuan Pak. Jadi tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh pembangkit itu disatukan di sutet kita. Jadi yang kita lihat itu di tower itu semua keluaran masuk di situ Pak. Nah, jadi ada namanya pengatur beban. Jadi kami ini Pak di sini contoh tadi bahwa di Pare-Pare itu tidak ada pembangkit. Kita hanya ada GI. Jadi kita hanya disuplai dari pembangkit dari luar. Nah, jadi tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh PLTB, PLTU, PLTA itu dimasukkan semua ke sutet, masuk ke GI, itulah yang disebarkan. Dan itu pengaturnya bukan kita orang Pare-Pare Pak, tapi ada namanya pengatur sistem UP2D. Itu yang mengatur Pak bahwa Pare-Pare jatahnya padam sekian persen, menuju sekian persen. Nah, itulah yang kita lakukan manajemen beban Pak. Nah, makanya kami tidak serta-merta memadamkan satu keseluruhan, tidak Pak. Kita tidak padamkan keseluruhan. Kita lihat kalau kita ada namanya penyulang jalur atau jalan, nah itu jalan Lasimin dayanya sekian. Nah, itu yang kita padamkan Pak. Tetapi itu tadi kami ada pola memang pemadaman yang kita laksanakan. Para rekan sudah sampaikan bahwa alhamdulillah Pak, di beberapa lokasi kita sekarang yang PLTA termasuk di Poso dengan Bakaru, dengan kondisi sekarang karena kita tidak tinggal diam Pak, kita tidak tinggal diam, kita melakukan TMC, ada namanya TMC.
teknologi modifikasi cuaca. Nah, itu sudah kita lakukan Pak, kita libatkan orang-orang dari luar untuk melakukan TMC itu. Jadi alhamdulillah iya. Jadi juga kita dulunya Pak memang untuk TMC itu mahal Pak, mahal. Tapi sekarang sudah lebih maju, kita gunakan drone. Ada di sini, ini Pak. Nah, jadi TMC itu dilakukan di daerah Poso Pak, Poso. Dan kalau di Bakaru itu kita di Mamasa, jauh sekali Pak, karena memang sumber air Bakaru itu jalurnya dari Mamasa. Nah, itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah dengan TMC ini kita sudah lihat, dan apalagi namanya di ada beberapa wilayah termasuk kemarin Sopeng, Sidrap sendiri sudah ada hujan, walaupun dia belum kena sasaran Pak, tapi alhamdulillah sudah di daerah Poso sudah mengisi dam-dam airnya kita, dan alhamdulillah mulai dari tadi malam kita sudah tidak melakukan pemadaman lagi di malam hari. Kita berdoa bersama Pak supaya dia bisa berkelanjutan, karena kita juga tidak menginginkan begitu lama Pak. Ya, jadi mohon doa dan restu bahwa Pak, baik dari media dengan teman-teman dari universitas, kami dari PLN mohon maaf Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini di luar dari kontrol kami. Kami sudah melakukan, kami tidak tinggal diam, kita sudah melakukan banyak beberapa hal, termasuk yang disampaikan tadi Pak Robert bahwa pembangkit-pembangkit yang nganggur di wilayah lain itu kita sudah datangkan ke Makassar untuk membantu sistem itu. Kemudian juga sudah melakukan salat istighosah untuk meminta hujan, sudah semua semua Pak PLN kemarin sudah diarahkan untuk kita berdoa bersama supaya bisa turun hujan yang baik, bukan yang membawa malapetaka, tapi ya hujan yang baik. Mungkin itu tambah saya. Terima kasih. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Radio Mesra. Nama asli Agus Salim, biasa dipanggil Pak Maman atau Pak Bagus. Saya sejak kelas 2 SD Pak hobi dengan listrik. Alhamdulillah di rumah tidak ada pemadaman. Ketika listrik padam, saya menggunakan matahari dan angin. Alhamdulillah tidak terganggu, nonton apa semua. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini Pak ya. Lebih menyalahkan alam. Saya tidak berani menyalahkan alam. Pertanyaan besar sebenarnya buat saya suka diskusi dengan PLN. Saya ingin diskusi lebih banyak sebenarnya dengan PLN. Itu kan listrik, diskusi Pak ya, kan dihasilkan dari induksi kawat dan magnet saja, itu dia terjadi. Nah, saya pernah bertanya ke Lainungan, ya itu kan saya paham sistem kerjanya di situ Pak. Satu tower itu 2,4 megawatt, satu generator. Generatornya apa perbandingan gigi, RPM-nya itu 50 sampai 200. Jadi kalau menurut saya angin tidak jadi masalah. Mau putaran lambat, mau putaran kencang, dia ada sistem baling-baling begini kan. Makanya sekencang apapun angin tetap putarannya seperti itu karena sistem hidroliknya begini. Kapan dia begini tidak berputar, begini semakin kencang, semakin kencang. Nah itu. Di Sulawesi Selatan ini kalau tidak salah banyak pembangkit. Ada Makassar Power, ada Baru. Yang di Lainungan itu kan 126 megawatt rancangannya kan. Sandato sekarang berapa yang jalan megawatt? Saya pikir jalan semua. Nah mengenai angin saya juga pernah tanya, memang betul sebenarnya itu. Dia sudah survei kurang lebih hampir 10 tahun, udah berhenti angin. Salah satu ladang terbesar angin ada di Sulawesi Selatan. Matahari juga seperti itu. Jadi menurut saya di mana ini ya kekurangannya kita. Tapi saya yakin teman-teman di PLN sudah bekerja secara maksimal. Orang-orang teknik BPLN juga pasti paham itu. Ini saya tidak tahu ada persoalan apa di situ. Pernah saya juga ingin pertanyakan, tapi saya tidak tahu bertanya kemana.
kenapa itu kabel yang dari ke rumah-rumah itu dari kawat tembaga diganti menjadi aluminium. Itu kalau dosisnya tinggi. Selama tidak pemadaman, Pak, saya kan perhatikan itu tegangan PLN. Jadi jam 17.22 itu dia larinya 189, 190. Segitu dia. Nah, kalau merusak ini bisa merusak. Makanya di rumah saya tanya kalau pakai AC, jangan nyalakan jam segitu, rusak dia. Nah, ini kan juga pertanyaan, kenapa kok dialihkan ke situ? Kalau orang teknik pasti nggak mau itu, kan? Pengurangan itu terjadi tidak efisiensi di situ. Nah, jadi pertanyaan saya, ini kan pemadaman sebenarnya klasik. Sama si SD dulu itu sudah itu. Jawabannya klasik, air. Kita nyalakan alam lagi, padahal kan alam ini sudah menyediakan matahari, ombak, angin, dan semuanya itu ada. Bahannya lagi. Saya sempat pada saat peresmian di sana saya sempat mengkritik keras di situ. Cuma saya sendiri jadi nggak bisa demo. Saya bilang bikin baling-baling sama bikin dinamo, bikin ini kok masih orang luar negeri. Orang bikin itu kan generator sederhana, Pak. Saya agak menolak kalau dibilang ini adalah teknologi canggih. Bukan canggih ini, listrik ini luar biasa. Jadi ini pertanyaan saya, Pak. Jadi saya hanya merasa bahwa ini mungkin hanya pernah saya bicara off the record dengan teman-teman yang pemasok listrik ini terkait persoalan bayaran, tagihan, penjualan. Kan PLN menerima. Makanya saya sempat sarankan kemarin anggota DPR RI, saya bilang kan undang-undang udara, laut, bumi di kesulitan negara ya. Kalau bisa yang buat pembangkit tidak usah asing, biar negara aja yang buat. Dan tidak usah beli keluar. Sekarang kan teknologi sudah semakin bagus nih. 50 RPM sudah bisa 220. 50 RPM loh. Sekarang saya belum merancang itu. Saya mau buktikan bahwa listrik itu tidak mahal. Listrik itu tidak susah. Toh? Yang susah itu apanya? Saya tidak tahu. Apakah negara ini yang rumitnya atau saya hanya pikiran kotor saya politik ini seperti itu. Ini sharing saja, Pak ya. Saya sebenarnya yakin teman-teman di PLN baik di manajemen maupun teknik sudah berusaha keras itu dan dia paham persoalan internal itu. Saya yakin mereka juga ini was-was. Kita ini nanti yang garda terdepan berhadapan dengan masyarakat, sementara petinggi-petinggi di Jakarta sana enggak terima keuntungan saja. Kan ya, udah rekor juga kan fee dari pembuatan baling-baling itu kan berapa itu. Nah, ini kan itu cuma udah rekor, enggak bisa dipublish kan. Nah, ini maksud saya ya bagaimana ya, tolong juga dari mahasiswa jangan pelajari itu teknologi. Kita ini kan selalu diakal-akali luar negeri. Mobil listrik, motor itu bukan barang canggih. Itu bukan barang canggih, kita bisa buat. Nah, hanya itu, Pak. Saya hanya kecurigaan segitu. Saya sebenarnya ingin bertanya, saya kemarin dengan Dimas punya begini rencana, kita keliling Sulawesi Selatan atau kita ke sana, kita mau tanya berapa sebenarnya pembangkit yang ada di Sulawesi Selatan? Berapa megawatt semua itu kalau maksimalnya? Kemudian siapa-siapa yang punya ini? Siapa-siapa yang punya ini? Itu kan? Ini kan perlu kita tahu juga kan bisnis ini. Masa begini? Ini kan kita masyarakat Indonesia di bisnis terus dengan teknologi. HP ini kan bukan barang canggih nih. Ini bukan barang canggih. Jadi ya, nah ini kan yang perlu kita sadar yang ada dari mahasiswa itu harus berpikir ke situ. Jadi itu ya, mohon maaf ini Pak. Tapi saya yakin Pak Robert dan teman-teman semua di PLN itu saya yakin bahwa ada sesuatu yang aneh. Ini yang sulit. Teman-teman mahasiswa juga masyarakat, orang di Jakarta sudah pasti tahu. Masyarakat kita gaptek, dikasih alasan ini aja udah yakin. Nah itu kan ini yang mesti ini. Jadi kalau saya sih itu, mohon petunjuknya juga saya harus kemana nih? Saya mau bertanya berapa jumlah pembangkit listrik Sulawesi Selatan, berapa pasokan yang dibutuhkan dan siapa saja yang punya, dan berapa sebenarnya harganya mereka jual ke PLN. Itu saya mau tanya. Makasih. Itu off-grid ya, bukan on-grid. Kalau on-grid kan harus lapor ke PLN. Saya off-grid namanya jaringan PLN. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya Pak. Silahkan yang mau jawab. Pak Andi. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan, luar biasa pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab secara
detail sesuai dengan apa yang tadi. Maaf, pas apa tadi? Bagus. Pak Ambo tidak datang jadi ya. Bagus ya. Jadi saya tidak memisahkan, tetapi mungkin untuk sekedar diketahui saja bahwa memang kami di PLN memang ada terjadi beberapa reorganisasi dengan tanggung jawab masing-masing, namun secara keseluruhan memang tetap berlogo Petir PLN. Jadi memang kami juga tidak terlalu masuk sedalam mungkin di ranah pembangkit, karena memang ada batas kewenangan, ada unit tersendiri yang menangani, kami di unit bisnis. Tetapi memang secara keseluruhan memang satu, memang informasi yang kami dapat pun juga cukup terbuka. Memang selain PLTA, kemudian PLTB, kemudian PLTU, kemudian PLTG, memang dari kondisi beberapa unit yang ada sekarang, khusus untuk PLTG maupun PLTU itu memang ada beberapa engine yang memang tidak beroperasi maksimal, sehingga yang tadinya bisa kalau dia dalam kondisi normal paling tidak bisa mengurangi kekurangan beban yang ada, sehingga memang lagi dalam kondisi pemeliharaan seperti itu. Terus kemudian dari sisi status memang bervariasi. Ada yang memang milik PLN, ada yang sistem jual beli KWH. Jadi seperti contoh seperti PLTB di Sidrap, ini kan kami sistemnya excess power. Jadi kami beli KWH sama teman-teman di PLTB, dan kami salurkan dan jualkan sesuai dengan TDL yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang bervariasi, Pak. Nah, untuk jelasnya siapa PB-nya, mungkin nanti kami kumpulkan datanya dulu. Oke, saya kira itu mungkin penjelasan umum. Mungkin nanti teknis mungkin teman-teman dari mungkin mau tambahkan, silakan. Baik Pak, terima kasih bagus. Ini pertanyaan sangat berat Pak, berat sekali Pak. Tetapi yang bisa kami jawab karena karena tadi sudah sampaikan bahwa memang kita sudah ada namanya reorganisasi Pak, sudah untuk pembangkit yang ngurusi lain, mungkin kita tahu bahwa Indonesia Power, kami bagian untuk pelayanannya Pak. Jadi kami Pak, saya lupa dia masuk kemarin itu bahwa PLN itu Pak sudah tidak diwajibkan lagi untuk membangun pembangkit Pak. Mungkin Bapak pernah dengar. Jadi memang untuk pembangkit itu disarankan untuk sebenarnya untuk warga negara Indonesia Pak, ditawarkan ke warga negara Indonesia untuk membangun pembangkit. Memang ada beberapa Pak, contoh yang sepengetahuan saya Pak, ada PLTMH yang ada di Sinjai itu miliknya Pak Yusuf Kala dan grup. Tapi kan Enrika Bungi Pak, Bungi. Itu saya kurang paham Pak. Itu. Anggaran untuk dari negara itu pembangunan pembangkit listrik Enrika ya. Kalau yang sekarang operasi Pak, yang Bumi 1 Pak, mungkin ya. Sudah operasi Pak, sudah operasi Bumi 1. Oh tetapi kalau masih ada itu Pak, masih ada pembangunan, tapi kami tidak menentu lagi sampai sejauh mana. Jadi PLN hanya membeli Pak. Tadi yang disampaikan Pak Agus, berapa rupiah per KWH itu kalau PLTN ke PLN. Nah itu Pak, kita tidak tahu seperti itu. Kita tidak masuk sampai di situ Pak. Ya, bukan ranahnya kami Pak. Iya betul. Kemudian terkait Pak daya daya mampu kami Pak dari PLTA, PLTU, pembangkit thermal dengan pembangkit PLTB Pak, ada kami punya data itu kurang lebih 2.500 Pak, 2.500 MW. Iya, jadi ada PLTA Poso, ada PLTA Malaya, PLTA Bakaru,
PLTN tersebar. Nah, itu tadi semua bilang seperti di apa di Sinjai, yang di Pindrang, itu termasuk PLTN daya kecil Pak. Itu semua masuk di sistem kami. Kemudian ada di PLTU, ada itu PLTU Bunagaya, ada PLTU Jenet Ponto, PLTU Bakaru, Baru, PLTU Mitanasa, Boramo di Mamuju, PLTU Mamuju. Thermal itu ada PLTU Sengkang sekarang Pak, ada PLTU Sengkang, PLTD Supra, PLTMH, PLTMG Kendari, PLTG di mana ini? GE. Oh ini apa? Ya ini Pak, jumlah pembangkit yang ada di Sulsel Rabar Pak. Ini sudah menjadi satu kesatuan Pak semua. Jadi kami dari Kelurahan GI kami dapat hitungan berapa kali itulah apa yang harus PLN UP3 Parepare harus bayar Pak ke masing-masing apa lagi namanya pembangkit tersebut. Mungkin itu Bapak Gus. Iya Pak Gus. Iya. 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 Ini PLN kalau dinaikkan lagi tarif, masyarakat selain PLN, padahal salahnya bapak yang bangunnya juga ada mahal karena tunggunya kan bapak sudah banyak. Apalagi ini kan negara, ini kan punya nama negara, bukan perorangan seperti itu. Yang kita sampaikan, nah ini mahasiswa harus tahu ini, harus tahu bahwa itu kembalikan saja ke PLN supaya ini tarif bisa normal, bisa bagus, tidak semahal sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga gimana efisiensi tadi? Kawan, saya pernah bertanya juga dengan laporan teknisnya, ini efisiensi karena tembaga lebih mahal. Saya bilang, PLN ini kan kalau berpikir begini pada ruginya, kan ada ruginya sebenarnya. Kok bisa begitu? Iya, memang Pak di zaman 1987 pada saya 90-an lah, 90-an itu saya masih merasakan Pak menggunakan kabel BC ya Pak ya, sehingga dirubah menjadi penampang menggunakan aluminium. Pertama Pak Agus sudah tadi disampaikan bahwa itu lebih murah Pak, lebih murah. Kemudian dia sebenarnya lebih aman kita dari gangguan masyarakat, karena contoh beberapa kasus yang ada di kami, karena memang ada instalasi kita tidak boleh digantikan dengan menggunakan aluminium. Itu rata-rata banyak yang hilang Pak. Ya betul, tembaga. Kemarin Pak kami iya betul Pak, betul. Jadi untuk terkait losis memang kami sudah ada hitung-hitungannya Pak. Kami dengan jarak sekian meter itu losisnya sekian, memang sudah dihitung Pak. Jadi terkait tegangan memang tadi Pak, memang kalau menggunakan kawat aluminium dia jauh, maka tegangannya akan menjadi drop. Nah itu yang menjadi losis Pak. Jadi itu kami sudah perhitungkan Pak, dan itu sebenarnya ada bagian tersendiri Pak yang hitung itu, ada namanya manajer bagian transaksi energi. Nah beliau yang melihat, oh daerah ini penilaian ini losisnya sekian. Nah itu bagus. Sampai di gulungan kawat di dalamnya, mudah-mudahan Cina kan itu bukan tembaga lagi. Ini yang tadinya bisa 126 megawatt, ini kan nggak sampai segitu dan banyak yang drop misalnya nanti. Kan banyak over capacity itu. Nah ini saya takutkan juga itu. Iya betul Pak, betul. Saya datang, padahal nanti pembeliannya misalnya rincian pembeliannya tembaga, padahal yang dibeli aluminium. Yang
Oke Pak, bagus saran dan masukannya. Jadi itu akan menjadi catatan buat Pak. Makasih Pak Agus. Ada teman-teman mau tambah? Ada? Tapi ya, dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oh ya. Cek, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja Pak, saya kira kurang lebih dalam 1 bulan ini adanya pemadaman listrik. Kira-kira apakah pembayaran listrik itu tetap sama atau bagaimana? Karena melihat dari kebutuhan, melihat daripada kebutuhan dari masyarakat, karena pemakaian itu tidak stabil, sehingga apakah untuk pembayaran listrik untuk bulan ini atau bagaimana tetap sama atau adanya pengurangan. Yang kedua, tadi disampaikan bahwasanya ketika akses adanya pemadaman dalam hal ini diprioritaskan ke siang, bagaimana dengan kami ini pelajar Pak, khususnya di kampus. Kami kan menggunakan listrik mulai pagi sampai sore ya, kami juga butuh, sama-sama kita butuh, rumah sakit butuh, kami itu dari pihak pelajar dan lain sebagainya butuh di waktu itu. Kira-kira yang diprioritaskan yang mana saja Pak? Ya, apakah kami tetap melapor ke pihak PLN supaya tiap-tiap kampus itu tidak dimatikan lampunya atau bagaimana? Ya, saya minta pandangannya. Saya kira cukup. Baik, izin menjawab pertanyaan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan apakah besaran pembayaran itu bisa berkurang, mohon maaf, memang Bapak-Bapak untuk pemakaian tenaga listrik itu masing-masing di rumah kita sudah ada namanya alat ukur kWh meter ya. Jadi ketika ada penggunaan penggunaan listrik, maka kWh meter nomor register atau pengukurannya itu akan bertambah. Jadi ketika tidak ada pemakaian itu tidak akan berputar ya Bapak Ibu ya pemakaiannya. Jadi memang pengurangannya itu karena memang adanya pengurangan pemakaian seperti itu. Kalau dari segi pengurangan karena akibat pemadaman, ya itu saja dampaknya tadi, karena pengurangan pemakaian akhirnya rupiah tagihan juga akan berkurang seperti itu. Untuk pertanyaan kedua mungkin dari Pak Andis. Baik, mungkin kalau untuk pertanyaan kedua, izin kami dari jaringan. Mungkin perkenalkan, saya bagian operasi Pak. Mungkin kalau bagian mengatur-mengatur mungkin di tempat saya. Mungkin memang untuk skala prioritas, arahan dari UID memang wilayah memang menganjurkan kami itu memprioritaskan yang berhubungan yang betul-betul tidak bisa disuplai, yang tidak bisa dihilangkan. Misal kayak rumah sakit itu tidak kami suplai pasien, yang kami suplai itu operasi itu Pak. Karena posisi pemadaman kita tidak tahu posisi apa yang dilakukan rumah sakit. Ini kan posisi semua dikendalikan oleh pengatur. Jadi pengatur itu Pak, di PLN itu ada 3 pengatur. Di PLN itu ada 3 tegangan dan masing-masing punya pengatur. Kalau tegangan tinggi itu namanya UP2B beban, jadi itu ada di Makassar. Terus kalau untuk turun di tegangan menengah UP2D Pak, UP2D itu yang main remote semua tegangan, jadi dia hanya main remote. Terus di tegangan rendah ada namanya command center, itu adanya di tiap-tiap kabupaten. Biasanya kalau di Parepare ini dia ada di Parepare, command center Parepare. Nah, yang mengatur pembangkit itu UP2B Pak, yang mengatur itu berapa daya mampu pembangkit, berapa kira-kira, hanya perkiraan ini Pak. Jadi semua hanya memperkira-kira, kira-kira besok itu masyarakat kita itu pakai berapa gitu. Nah, selisih itulah yang akan menjadi manajemen beban. Selisih itu akan dilempar turun ke bawah, namanya UP2D. Yang mengatur itu nanti UP2D. Nanti yang melempar UP2D itu yang membagi-bagi. Itu yang tadi bilang Bapak Pak Robert tadi 7%. Parepare itu mendapat 7% dari semua wilayah PLN di setiap provinsi ini. Parepare itu mendapat 7% dari total defisit yang ada di
3 provinsi itu. Yang membagi itu nanti kami pare-pare yang menentukan yang mana yang mau dipadamkan duluan, yang mana dipadamkan duluan. Komitmen yang terbaru, komitmen PLN yang terbaru itu memadamkan wilayah pare-pare itu hanya untuk siang. Kenapa siang? Karena tujuannya untuk menyelamatkan listrik di malam hari. Jadi banyak keluhan masyarakat meminta untuk semua kalau bisa malam tidak dipadamkan. Makanya PLN itu berupaya semua PLTA itu diturunkan untuk produksinya, di tujuannya untuk siang itu menampung air. Jadi tidak semerta-merta juga langsung ditutup gerbangnya Pak, tetap ada suplai keluar, karena itu PLTA itu kan untuk perairan juga. Jadi itu tujuannya itu malam. Nah untuk kampus dan rumah sakit, jelas kami lebih khawatir ke rumah sakit. Kalau masalah rujak itu case lain Pak. Untuk rujak itu kami dari pihak PLN itu punya kerjasama dengan kepala-kepala daerah seperti itu. Jadi memang sudah ada backupan sistem yang masuk di kepala-kepala daerah begitu, khususnya kepala Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Kalau untuk rumah sakit itu tuh murni karena kami hindari operasi dan alat-alat scan seperti di Rumah Sakit Asri Ainung itu kan ada CT scan. Itu tidak boleh sementara operasi tiba-tiba hilang tegangan, tidak boleh. Jadi hal-hal yang itu kami hindari. Kalau untuk kampus kami samakan dengan pelanggan umum yang lainnya, tetap kena namanya manajemen beban. Kalau memang bilang kami siang, memang semua siang Pak, karena ternyata kebutuhan masyarakat kita itu rata-rata paling besar itu butuhnya malam, makanya itu mau tidak mau harus padam siang begitu. Dan manajemen beban kami itu saat ini diatur di jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Setelah itu baru kami usaha normalkan itu Pak. Mungkin itu yang bisa menjawab di nomor 2 tadi. Dari hijau, oleh dari tabung, dari bersih ini semuanya turun. Apa yang bisa asing juga ada inverter, pulsa inverter. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang menurut saya perusahaan listrik negara ini agak kesulitan tentang daya. Sebenarnya dibutuhkan dari masalah ketahanan alat yang ada sekarang ini. Karena beban kita besar. AC window dulu lebih berat, 250-an kalau dia bisa ngangkat. Sekarang kan ada yang kayak pakai dulu kan 300 watt udah bisa angkat ya. Inverter, kulkas juga begitu, televisi juga begitu, lampu, terang, tapi apanya kecil. Kan banyak dari segi teknologi aman. Jadi negara sebenarnya sudah tidak. Kalau menurut saya di era seperti ini yang sudah dikatakan negara maju tidak lagi tidak pemadaman listrik. Kalau menurut saya tidak tahu ya. Katanya saya jangan seperti kan begitu. Tidak masuk akal bagi saya yang paham tentang listrik itu. Ini merupakan menjadi persoalan lagi, apalagi air, persoalan asing, apalagi macam El Nino. Saya hanya pikiran kotornya ada lagi supaya mereka ini listrik yang punya asing ini dia jual mahal lagi, dia suruh beli semua lagi, gitu. Masih harus pintar. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Memang dari sisi teknis untuk penggunaan peralatan di dalam rumah-rumah rumah tangga pelanggan-pelanggan memang bervariasi sesuai dengan daya masing-masing. Namun memang dari sisi pertumbuhan pelanggan tentu pasti bertambah, sehingga itu mungkin salah satu faktor. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, penambahan pelanggan pun juga akan bertambah dan itu akan menyerap penggunaan listrik. Terus kemudian dari sisi penjualan jual beli KWH yang mungkin dari sisi PLN kami lebih kenal dengan excess power, artinya pembangkit swasta membangkitkan dan kami beli. Itu pun juga semua diatur dengan keputusan menteri. Ya, Menteri Energi, jadi memang ada batas bawah dan batas atas. Jadi memang kami tidak bisa melewati batas itu. Jadi saya kira dari sisi untuk harga memang agak sedikit tidak mungkin lah kalau
dalam pengaturan harga kami mencari harga yang ini, karena memang kami lebih cenderung membeli murah supaya kami bisa mendapat keuntungan dari biaya pokok produksi kami. Jadi seperti itu kami pun kontrak sama misalnya dengan Bayu, dengan pembangkit swasta termasuk Bosowa, ya itu batas atas dan batas bawah itu menjadi satu standar yang kami tidak bisa lewati. Kalaupun melewati batas itu pasti tidak akan diambil oleh PLN, karena secara BPP pasti PLN rugi, karena TDL tarif datar listrik kan tidak ditentukan oleh PLN, ditentukan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Memang kalau dilihat dari biaya pokok produksi yang ada, memang kalau kita ambil contoh saja ya, yang ada di PLN sebenarnya modalnya lebih besar daripada keuntungannya, karena satu kWh itu diproduksi dengan, misalnya kami di Sulsel ini sekitar 3.000-an, sementara kami cuma jual tuh di 1.000-an. Ya, jadi memang kalau kita ambil ke kesatuan unit itu sebenarnya penjual pisang goreng pun sebenarnya nggak mau juga, ya. Kalau kita contoh-contoh Pak, ya jadi itu sebagai contoh real kecil saja. Memang perlu diperdalam lagi referensi terkait dengan hal itu, tetapi yang sepanjang yang sejauh ini yang kami ketahui sepertinya untuk permainan misalnya harga kelihatannya sulit. Tetapi mungkin kalau dari status kepemilikan pembangkit ini yang saya tidak tahu. Oke, saya kira mungkin waktu kami kembalikan. Jika Bapak Ibu masih ada lagi ya silakan, ya biar kita lebih banyak ini menggali kan. Oke, terima kasih. Terima kasih penyampaiannya Pak Robert. Mengingat waktu yang terbatas, kita tutup untuk sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari PT Parepos, dari Radio Mesra, dari PWI Kota Parepare, dan dari BEM IAIN dan BEM ya, dari Umpar. Oke. Semoga sistem kelistrikan di UP3 Parepare ini segera kembali normal dan sudah tidak ada pemadaman lagi. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk foto bersama dulu Bapak Ibu di depan, sesi foto bersama dulu.